Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Komadlah Triantari, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Nikada Putri Arta Widyadari, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Putri Cinta Dewi, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Kada Ida Spraini, absen 12. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang perkecambahan pada biji kacang hijau dan biji jagung. Yang pertama yaitu tentang pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan perkecambahan pada biji jagung dan kacang hijau di tempat gelap. Jadi pertumbuhannya yaitu warnanya cenderung pucat, kuning, kurus, dan juga memanjang dikarenakan tidak mendapatkan cahaya untuk berfotosintesis sehingga memiliki pigmen warna yang kurang. Dan dia memanjang karena hormon auksin itu menumpuk sehingga batangnya menjalar mencari matahari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sedangkan perkecambahan pada jagung dan kacang hijau di tempat terang lebih hijau lebih pekat dan juga lebih kokoh. Dikarenakan sinar matahari yang menghasilkan klorofil tidak hanya untuk fotosintesis, tetapi juga untuk memekatkan warna hijau pada pada perkecambahan jagung dan kacang hijau, dan juga auksin yang dapat dikontrol dan menghasilkan tumbuhan batang jagung dan kecambah kacang hijau lebih padat dan juga kokoh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada pertanyaan nomor 1, yaitu tipe perkecambahan pada biji kacang hijau. Jadi tipe perkecambahan dari biji kacang hijau itu yaitu epigeal, yang dimana kotiledon tetap berada di dalam tanah. Hal ini disebabkan karena hipokotil memanjang dan mendorong kotiledon ikut ke atas, yang membuat kotiledon ikut ke atas, yang dimana itu mencirikan perkecambahan epigeal. Kemudian yaitu tipe perkecambahan pada jagung, yaitu memiliki tipe hipogeal, yang dimana kotiledon tetap berada di dalam tanah. Hal ini disebabkan karena bagian epikotil yang memanjang, yang membuat plumula naik ke atas, akan tetapi kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambar perkecambahan kacang hijau dan keterangannya. Di sini ada radikula dan yang kedua ada hipokotil. Hipokotil mengangkat kotiledon ke atas. Lalu ada plumula. Setelah plumula ada epikotil. Epikotil itu di atas, saat plumula tumbuh terdapat epikotil. Lalu bertumbuhlah daun sejati dari kacang hijau. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, yaitu jenis perkecambahan jagung yang memiliki tipe hipogeal. Yang pertama yaitu radikula. Radikula adalah calon akar utama yang muncul, tugasnya untuk mencari air dan nutrisi. Yang kedua yaitu plumula. Plumula ini adalah calon tunas dan daun muda yang letaknya ada pada ujung atas koleoptil.
Yang ketiga yaitu coleoptil. Coleoptil adalah sejenis selubung untuk melindungi plumula, sehingga saat plumula tumbuh ke atas, plumula tidak rusak. Selanjutnya yaitu kotiledon. Kotiledon adalah cadangan buat si kecambah. Biasanya juga disebut daun lembaga atau keping biji. Selanjutnya yaitu hipokotil. Hipokotil adalah ruas batang yang ada pada bawah kotiledon. Hipokotil ini tidak memanjang sehingga kotiledon tetap berada di dalam tanah. Selanjutnya yaitu epikotil. Epikotil adalah ruas batang yang berada pada atas kotiledon. Epikotil inilah yang akan tumbuh ke atas, mendorong plumula untuk keluar menuju sinar matahari. Dan yang terakhir yaitu daun. Saat daun ini muncul, coleoptil akan robek dan muncullah daun yang pertama untuk melaksanakan proses fotosintesis. Baik, selanjutnya ada faktor internal dalam pertumbuhan perkecambahan. Yang pertama yaitu ada hormon, di mana yang disebut fitohormon atau hormon tumbuhan. Itu ada auksin sebagai pemanjangan dan pembelahan sel, ada giberelin sebagai membantu pengaktifan enzim, ada sitokinin sebagai pembantu untuk pembelahan sel, dan ada asam aspartat yaitu untuk menghambat pertumbuhan jika kadarnya terlalu tinggi. Dan selanjutnya juga ada gen atau pewarisan penurunan sifat. Terus yang kedua ada kualitas benih. Jadi jika benih itu matang dan juga berukuran besar, maka cadangan makanannya lebih baik dibanding biji yang masih muda dan berukuran kecil. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada sinar matahari, yang kedua ada air, yang ketiga ada kelembapan udara, yang keempat ada oksigen, yang kelima ada karbon dioksida, dan yang keenam ada struktur dan jenis dari tanah, yang terakhir ada mineral dalam tanah. Baik, selanjutnya yaitu proses pertumbuhan perkecambahan. Yang pertama yaitu ada imbisisi dan absorpsi, di mana di sini itu adalah penyerapan air sampai sel terpenuhi. Yang kedua itu ada hidrasi jaringan, di mana air yang diserap ini akan disimpan di dalam jaringan tumbuhan. Yang ketiga ada absorpsi oksigen, yaitu penyerapan oksigen. Yang keempat ada pengaktifan enzim dan pencernaan, di mana air yang sudah disimpan itu mengaktifkan enzim dan menghidrolisis menjadi larutan. Yang selanjutnya yaitu ada transfer molekul, di mana air larutan yang sudah terhidrolisis dibawa ke embrio. Selanjutnya yaitu ada peningkatan asimilasi dan respirasi. Selanjutnya itu muncullah embrio. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil praktikum yang sudah kami lakukan, yaitu cahaya matahari sangat penting bagi pertumbuhan normal suatu tanaman, baik tanaman kacang hijau maupun jagung. Tanaman yang terkena sinar matahari yaitu pada wadah A, biasanya pertumbuhannya lebih normal dan terkontrol, seperti batangnya yang kokoh, warna daunnya yang berwarna hijau segar, dan tumbuh lebih optimal. Sebaliknya, tanaman yang tidak terkena sinar matahari atau yang di tempat gelap yang ada pada wadah B, pertumbuhannya memang lebih cepat dan lebih tinggi. Tetapi batangnya yang cenderung lemah, warnanya yang pucat dan terlihat kurang sehat karena alias etiolasi. Karena hal ini menyebabkan tanaman tersebut tidak terkena sinar matahari, sehingga hormon auksin bekerja berlebihan.